Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tesalonika Verji Mabran dengan NIM 242281 4B. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul dari prediksi yang tepat menuju eksekusi yang sempurna untuk membangun keunggulan operasional berkelanjutan. Materi ini membahas bagaimana sebuah perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional melalui beberapa konsep penting, yaitu peramalan, manajemen mutu, ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma. Saya berharap setelah presentasi ini, kita semua dapat memahami bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan dalam membantu perusahaan bekerja lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan utama. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Tujuan pertama adalah menjelaskan konsep peramalan dan manajemen mutu sebagai dasar dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, tujuan kedua adalah menjelaskan peran ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian, tujuan terakhir adalah menghubungkan semua konsep tersebut melalui sebuah studi kasus, sehingga kita bisa melihat bagaimana teori dapat diterapkan dalam dunia kerja. Nah, setelah mengetahui tujuan presentasi, sekarang kita masuk ke gambaran umum materi ini. Pada slide ini, kita dapat melihat bahwa semua konsep saling berhubungan. Peramalan membantu perusahaan menentukan beberapa banyak produk yang harus diproduksi. Setelah itu, manajemen mutu memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Kemudian, ERP berfungsi menghubungkan seluruh data perusahaan. Selanjutnya, ada Lean Manufacturing, membantu mengurangi pemborosan dalam proses kerja. Dan yang terakhir, Six Sigma, membantu mengurangi kesalahan atau cacat agar kualitas produk semakin baik. Jadi, semua konsep ini saling melengkapi dan bersama-sama membantu perusahaan mencapai keunggulan operasional. Kita masuk ke materi pertama, yaitu peramalan atau forecasting. Peramalan adalah proses meramalkan kondisi atau kebutuhan yang akan terjadi di masa depan. Tujuannya agar perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Dengan adanya peramalan ini, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, serta jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Secara umum ada dua metode peramalan, yaitu yang pertama adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan ketika data masa lalu masih sedikit, misalnya pada produk baru. Biasanya menggunakan pendapat ahli atau hasil riset pasar. Sedangkan yang kedua adalah metode kuantitatif. Metode ini menggunakan data historis sehingga hasilnya lebih objektif dan cocok digunakan pada produk yang sudah lama dipasarkan. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan minuman melihat bahwa setiap bulan Ramadan penjualannya selalu meningkat. Nah, berdasarkan data tersebut, perusahaan dapat berspekulasi bahwa permintaan akan kembali naik, sehingga produksi dapat ditambah lebih awal. Nah, dengan demikian, perusahaan tidak mengalami kekurangan stok saat permintaan meningkat. Jadi, peramalan itu sangat penting karena membantu perusahaan mengurangi kelebihan maupun kekurangan produksi. Setelah mengetahui cara menentukan jumlah produksi, sekarang kita membahas bagaimana menjaga kualitas produk, yaitu melalui manajemen mutu. Manajemen mutu bertujuan memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu sesuai standar dan mampu memenuhi harapan pelanggan. Salah satu konsep pentingnya adalah Total Quality Management atau TQM. TQM merupakan budaya kerja di mana seluruh karyawan bertanggung jawab menjaga kualitas, bukan hanya bagian produksi saja. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan standar ISO. ISO 9000 digunakan sebagai standar sistem manajemen mutu, sedangkan ISO 14000 berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan. Misalnya, jika sebuah perusahaan makanan tidak menjaga kualitas produknya, maka rasa produknya bisa berubah-ubah. Akibatnya pelanggan menjadi kecewa dan memilih produk lain. Oleh karena itu, menjaga kualitas sangat penting agar pelanggan tetap percaya terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP ini adalah sistem yang menghubungkan seluruh data perusahaan ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, misalnya data produksi gudang, keuangan, hingga sumber daya manusia, sehingga dapat diakses dalam satu sistem.
Dengan adanya ERP ini, perusahaan dapat memperoleh informasi secara real time, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan akurat. Nah, misalnya ketika stok bahan baku di gudang mulai menipis, informasi tersebut langsung muncul pada sistem ERP, sehingga bagian pembelian dapat segera memesan bahan baku. Jadi, ERP ini membantu perusahaan bekerja lebih cepat, lebih teratur, dan mengurangi kesalahan. Nah, berikutnya ini kita membahas tentang Lean Manufacturing dan Six Sigma. Walaupun memiliki fokus yang berbeda, tapi keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Lean Manufacturing ini fokusnya pada menghilangkan pemborosan, seperti waktu menunggu, gerakan yang tidak perlu, produksi berlebihan, dan produk cacat. Nah, Lean juga memiliki beberapa alat, seperti 5S, Kaizen, dan Value Stream Mapping. Sedangkan Six Sigma fokus pada pengurangan kesalahan atau cacat dalam proses produksi. Six Sigma menggunakan tahap DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Jadi, Lean membantu perusahaan bekerja lebih efisien, sedangkan Six Sigma membantu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, kedua metode ini sering diterapkan secara bersamaan. Setelah memahami setiap konsep, sekarang kita lihat bagaimana semuanya saling berhubungan. Peramalan menentukan beberapa banyak yang harus diproduksi, atau kuantitas. Manajemen mutu menentukan seberapa baik produk tersebut atau kualitas. Nah, keduanya adalah fondasi awal yang harus berjalan beriringan. ERP menyediakan data yang lengkap dan terintegrasi. Nah, data tersebut kemudian digunakan Lean untuk mengurangi pemborosan. Selanjutnya, Six Sigma memastikan proses produksi menghasilkan kualitas yang lebih baik dengan mengurangi kesalahan. Jadi, semua konsep ini saling melengkapi. Jika salah satunya tidak diterapkan, hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan semua konsep ini secara bersama-sama. Nah, agar materi ini lebih mudah dipahami, sekarang kita melihat bahwa sebuah studi kasus. Studi kasus yang digunakan ini adalah PT Cipta Buton Utomo, yaitu perusahaan yang memproduksi kancing dari bahan alami di Indonesia. Perusahaan ini dipilih karena memiliki permasalahan yang sesuai dengan materi yang saya bahas. Beberapa masalah yang dihadapi yaitu tingkat cacat 5,97% per bulan, lead time produksi 173 menit itu terlalu panjang. Soalnya ada pemborosan dominan, data produksi dan kualitas tidak terintegrasi, dan juga belum ada standarisasi proses yang baku. Nah, akibatnya proses produksi menjadi kurang efisien dan kualitas produk belum optimal. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yang ada di studi kasus sebelumnya, perusahaan menetapkan metode Lean Six Sigma melalui tahap DMAIC. Perusahaan menganalisis penyebab masalah, kemudian melakukan perbaikan pada proses produksi. Hasilnya, produksi atau lead time penyelesaian berkurang sekitar 55 menit atau sekitar 31,8%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Lean Six Sigma mampu meningkatkan efisiensi proses produksi sekaligus mengurangi pemborosan. Berdasarkan analisis tersebut, hasil analisis tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penggunaan ERP agar seluruh data perusahaan menjadi lebih terintegrasi. Kedua, menerapkan Lean Manufacturing untuk mengurangi pemborosan. Ketiga, menerapkan Six Sigma agar kualitas produk semakin baik dan jumlah produk cacat dapat berkurang. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi secara rutin agar perbaikan dapat terus dilakukan. Dengan menerapkan solusi tersebut, pastinya secara konsisten perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peramalan, manajemen mutu, ERP, dan manufacturing, dan Six Sigma dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Eka Setiawijaya dengan NIM 2422063. Jadi, mengapa perusahaan perlu menerapkan ERP sebelum Lean dan Six Sigma? Terima kasih. Saya izin bertanya,
Saya Diva Apriliani dengan NIM 2422076. Saya mau bertanya, kenapa sih Vicky mau memilih studi kasus PT Cipta Buton Utomo? Itu aja. Oh, Makasih. oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eka dengan pertanyaan itu, mengapa perusahaan perlu menerapkan ERP sebelum Lean dan Six Sigma? Nah, menurut saya ERP itu sebaiknya diterapkan terlebih dahulu karena ERP itu berfungsi mengintegrasikan seluruh data perusahaan ke dalam satu sistem. Nah, dengan data yang lengkap dan akurat, perusahaan dapat mengetahui bagaimana sih bagian mana sih yang masih mengalami pemborosan atau memiliki banyak produk cacat. Nah, setelah data tersebut tersedia, uh, Lean dapat digunakan untuk mengurangi pemborosan dalam proses kerja. Sedangkan Six Sigma digunakan untuk memperbaiki kualitas dan mengurangi kesalahan. Nah, jadi ERP menjadi dasar yang mendukung penerapan. Jadi ERP ini jadi dasar yang mendukung penerapan Lean dan Six Sigma agar hasilnya lebih efektif. Bagaimana ya, Kak? Terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Diva. Mengapa saya memilih PT Cipta Utomo sebagai studi kasusnya? Nah, saya memilih PT Cipta Buton Utomo ini karena perusahaan ini memiliki permasalahan yang sesuai dengan materi yang saya bahas dalam presentasi ini, yaitu adanya produk cacat, pemborosan, waktu produksi yang cukup lama, serta data yang belum terintegrasi. Nah, selain itu, perusahaan ini juga telah menerapkan Lean Six Sigma untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui studi kasus ini, saya dapat menunjukkan bahwa konsep-konsep yang dipelajari di kelas tidak hanya bersifat teori, tetapi dapat diterapkan secara nyata juga di dunia industri untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional perusahaan. Bagaimana, Diva? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Peramalan membantu perusahaan menentukan jumlah produksi yang tepat. Nah, manajemen mutu menjaga kualitas produk agar sesuai standar. ERP menghubungkan seluruh data perusahaan sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Lean Manufacturing membantu mengurangi proses pemborosan agar menjadi lebih efisien. Sedangkan Six Sigma membantu mengurangi kesalahan sehingga kualitas produk semakin baik. Jadi, keunggulan operasional tidak dapat dicapai hanya dengan satu metode saja. Semua konsep tersebut harus diterapkan secara bersama-sama agar perusahaan dapat bekerja lebih efisien, menghasilkan produk yang berkualitas, dan mampu bersaing dalam jangka panjang. Pada presentasi ini, saya menggunakan beberapa referensi yang relevan dengan materi manajemen operasional. Nah, referensi utama yang saya gunakan itu adalah buku manajemen operasi karya Heiser, Render, dan Munson sebagai dasar teori mengenai peramalan dan manajemen operasional. Selain itu, saya juga menggunakan modul mata kuliah manajemen operasional yang disusun oleh Bapak Nanda Ranarendra Mufano, SEMM, sebagai acuan materi yang dipelajari di kelas. Nah, untuk pembahasan mengenai Lean dan Six Sigma, saya menggunakan buku karya Vincent Gaspers dan Avanti Fontana. Sedangkan studi kasus PT Cipta Buton Utomo ini saya ambil dari skripsi yang diterbitkan oleh IPB University. Nah, referensi-referensi tersebut saya gunakan agar materi yang saya sampaikan memiliki dasar teori yang jelas dan sesuai dengan topik yang dibahas. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Pita Pasha Aprilia dengan NIM 2422184, jurusan Manajemen Universitas Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi student webinar series 2026 untuk mata kuliah Manajemen Operasional dengan judul Menguasai Inti dan Mengukur Kinerja Manajemen Operasi Modern. Baik, langsung aja kita mulai. Next slide.
Nah, di sini sebelum masuk ke inti materi, saya akan sampaikan dulu apa saja tujuan dari presentasi ini. Di sini ada 5 poin utama yang ingin dicapai di dalam materi ini. Yang pertama itu memahami esensi manajemen operasi sebagai mesin yang menciptakan nilai bisnis. Yang kedua itu menganalisis sistem transformasi, yaitu bagaimana input diproses menjadi output, lengkap dengan mekanisme umpan baliknya. Nah, yang ketiga itu ada menguasai kerangka evaluasi kinerja seperti KPI, Balance Scorecard, Six Sigma, TMQ, dan benchmarking. Yang keempat itu ada mengintegrasikan konsep dari pertemuan 1 dan pertemuan 15 menjadi satu alur berpikir yang strategis. Dan yang terakhir itu menerapkan semua teori ke studi kasus nyata, baik di industri, manufaktur, maupun jasa. Oke, next. Kemudian di slide 3 ini ada gambaran umum materi atau peta konsep. Materi ini terbagi menjadi 2 bagian besar. Jadi bagian yang pertama itu, yang sebelah kiri itu, berkaitan dengan dasar-dasar manajemen operasi. Di dalamnya itu ada pembahasan tentang esensi manajemen operasi itu sendiri, sistem transformasi input menjadi output, integrasi lintas fungsi antar departemen, perbedaan antara barang dan jasa, evolusi sejarah manajemen operasi, kerangka POAC, 5 pilar kinerja operasional, serta strategis operasional secara umum. Yang bagian kedua yang sebelah kanan itu fokus pada evaluasi kinerja. Di sini tuh kita akan membahas kenapa evaluasi itu diperlukan. Terus apa itu kerangka KPI, kemudian apa itu balance scorecard, konsep Six Sigma dan TMQ, kemudian siklus umpan balik dalam evaluasi, kasus lapangan sebagai contoh nyata, sintetis atau penghubung semua konsep menjadi satu ekosistem, dan terakhir itu bagaimana semua ini bermuara pada keunggulan kompetitif perusahaan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke slide yang keempat, yaitu esensi manajemen operasi atau persamaan pencipta nilai. Di sini tuh banyak orang, terutama masyarakat awam itu sering membayangkan bahwa manajemen operasi itu sekadar mengawasi pabrik atau memastikan mesin-mesin itu berjalan. Padahal sebenarnya lebih luas daripada itu. Manajemen operasi ini sebenarnya proses pengatur sumber daya secara optimal dengan tujuan mentransformasikan input yang masih mentah itu menjadi output yang bernilai tambah tinggi bagi konsumen. Jadi ada proses perubahan nilai di dalamnya, bukan sekedar mengubah bentuk fisik menjadi barang aja, tapi merubah nilai itu. Kita punya 4 elemen input utama, yaitu tenaga kerja, modal, bahan baku, dan informasi. Keempat elemen ini tuh kemudian melewati proses transformasi operasional, dan hasilnya adalah output, berupa barang dan jasa yang sudah memiliki nilai tambah dibanding kondisi awalnya. Ada beberapa konsep kunci yang perlu digarisbawahi di sini tuh. Pertama, manajemen operasi itu mengelola apa yang disebut 4M, yaitu material atau bahan baku, manusia atau tenaga kerja, modal, dan mesin. Kedua itu tujuan akhirnya adalah menghasilkan nilai tambah atau value bagi pelanggan. Dan di sini ada sistem transformasi dan diagnostik barang versus jasa. Secara umum itu sistem transformasi terdiri dari 4 elemen, yaitu input yang terdiri dari material, manusia, modal, dan mesin. Kemudian masuk ke proses transformasi, menghasilkan output berupa produk fisik maupun layanan jasa. Dan yang terakhir itu adalah nilai tambah atau value yang pada akhirnya menentukan keunggulan kompetitif perusahaan. Seluruh proses ini tuh selalu diawasi melalui mekanisme umpan balik, misalnya lewat kontrol kualitas dan respon dari pasar. Jadi prosesnya itu nggak bakal berhenti di situ aja setelah output dihasilkan. Dari segi wujud produk manufaktur itu bersifat tangible dan bisa dipegang atau dilihat secara fisik, sedangkan jasa itu bersifat tidak berwujud. Di sini ada evaluasi kinerja operasional. Kenapa evaluasi kinerja itu penting? Ada 3 fungsi diagnostik utamanya. Yang pertama itu, evaluasi kinerja itu berfungsi mendeteksi inefisiensi dan bottleneck atau hambatan dalam proses produksi. Yang kedua itu mengubah data operasional yang masih mentah menjadi indikator yang menunjukkan sejauh mana pencapaian strategis perusahaan. Yang ketiga itu evaluasi kinerja bisa memvisualisasikan kondisi secara real time. Misalnya kondisi rantai pasok atau supply chain management dengan visualisasi ini. Selain fungsi diagnosis tadi, ada juga 3 objektif utama dalam evaluasi kinerja ini. Objektif yang pertama itu pengendalian biaya, yaitu memantau serapan anggaran dan meminimalkan pemborosan atau waste dalam proses operasional. Yang kedua itu peningkatan kualitas, yaitu menjamin produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar yang diterapkan. Yang ketiga itu menyelaraskan indikator KPI operasional sehari-hari dengan visi korporat jangka panjang perusahaan. Kita akan bahas kerangka ini yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Yang pertama itu ada KPI atau Key Performance Indicator yang fungsinya mengukur sejauh mana pencapaian target operasional yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada Balance Scorecard atau BSC yang fungsinya itu mengukur strategi perusahaan dari 4 perspektif yang berbeda. Yang ketiga itu ada Six Sigma yang fokus utamanya itu mengurangi kesalahan atau cacat dalam suatu produksi
di perusahaan tersebut. Yang keempat itu TMQ atau Total Quality Management yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dan yang kelima itu ada benchmarking, yaitu metode untuk membandingkan kinerja perusahaan kita dengan kinerja perusahaan lain yang dianggap lebih baik industrinya. Nah, di sini ada integrasi materi, ada 5 komponen besar yang saling terhubung. Komponen yang pertama itu desain sistem operasi yang merupakan materi dari pertemuan satu. Isinya tuh tentang alur input menuju transformasi menuju output, ditambah dengan fungsi manajemen POAC tadi. Komponen kedua itu 5 pilar kinerja yang mencakup kualitas, biaya, waktu, produktivitas, dan juga fleksibilitas. Kemudian komponen ketiga itu ada pengukuran dan evaluasi yang merupakan materi dari pertemuan 15, mencangkup KPI, Balance Scorecard, Six Sigma, TMQ, dan benchmarking, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Komponen keempat itu siklus umpan balik, itu juga ada di pertemuan 15, dengan alur monitor, kemudian identifikasi masalah, lalu koreksi, dan terakhir dikembangkan lagi menjadi lebih baik. Dan komponen yang kelima itu keunggulan kompetitif, yang merupakan sintetis dari semua, yaitu gabungan antara nilai bagi pelanggan dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Hubungan kunci dari kelima komponen ini itu sebagai berikut. Materi manajemen operasional pertemuan satu berfungsi untuk menetapkan sistem dan standar penciptaan nilai bagi perusahaan. Sedangkan kalau materi evaluasi kinerja di pertemuan 15 itu berfungsi untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan pada efisiensi puncak secara berkelanjutan melalui siklus pengukuran, identifikasi, dan perbaikan yang tiada henti. Nah, di sini ada studi kasus PT Nusantara Prima Motor. Profil perusahaan ini bergerak di industri manufaktur kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun pada tahun 2023 itu perusahaan ini mengalami beberapa masalah yang cukup serius. Yang pertama itu reject rate atau tingkat produk cacat yang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Dari yang semulanya cuma 1,2% naik menjadi 4,8%. Itu artinya ada peningkatan produk gagal yang hampir 4 kali lipat. Yang kedua itu ketepatan waktu pengiriman atau on time delivery mengalami penurunan tajam. Dari yang semula 95% turun menjadi hanya 71%. Yang ketiga itu biaya produksi yang mengalami kenaikan sebesar 18%, yang tentunya menekan margin keuntungan perusahaan. Dan keempat itu dalam kurun waktu 60 hari saja itu perusahaan menerima 3 keluhan dari pihak distributor terkait kualitas maupun ketepatan pengiriman produk. Masalah muncul di setiap tahapan. Dari sisi input itu bahan baku dari pemasok ternyata tidak konsisten kualitasnya. Dari sisi SOP atau standar operasional, prosedur itu belum diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Ditambah lagi kondisi mesin produk yang sudah tua dan mulai menurun performanya. Dari sisi output itu proses inspeksi akhir hanya dilakukan secara samping saja, tidak menyeluruh terhadap produk yang dihasilkan. Dan dari sisi umpan balik itu, laporan kinerja perusahaan masih dibuat secara mingguan, sehingga masalah yang muncul baru terdeteksi setelah cukup lama. Di sini ada analisis kasus berdasarkan gejala dan penyebab yang sudah dipaparkan tadi. Ini kita simpulkan hasil dari analisisnya. Pertama itu akar masalah dari kasus PT Nusantara Prima Motor ini sebenarnya berasal dari bahan baku yang kualitasnya tidak konsisten dari pemasok. Kedua itu kondisi ini diperparah dari SOP yang belum diperbarui serta mesin produksi yang sudah berumur tua. Tiga, proses inspeksi akhir yang belum berjalan maksimal karena hanya dilakukan secara samping, membuat produk cacat itu lebih mudah lolos ke tangan konsumen. Keempat itu sistem laporan yang masih mingguan membuat masalah-masalah tadi itu jadi menumpuk atau terhambat untuk diketahui oleh manajemen. Jadi responnya tuh lebih lambat dan tidak bisa ditangani dengan cepat. Lanjut. Kemudian di sini ada rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis tadi, ini ada beberapa rekomendasi perbaikan yang mungkin bisa diterapkan oleh PT Nusantara Prima Motor maupun perusahaan lain dengan permasalahan yang mungkin serupa. Rekomendasi pertama itu melakukan evaluasi pemasok secara berkala. Kemudian rekomendasi kedua itu memperbarui SOP dan melakukan perawatan mesin secara rutin. Rekomendasi yang ketiga itu menerapkan inspeksi pada titik-titik proses yang penting. Dan rekomendasi yang keempat itu menggunakan dashboard KPI secara real time. Dengan adanya dashboard ini, manajemen bisa menentukan dan memantau kondisi operasional kapan saja, sehingga masalah bisa lebih cepat terdeteksi dan direspon. Diharapkan bisa mengembalikan performa perusahaan seperti sebelumnya, bahkan bisa lebih baik lagi. Lanjut. Sebelum saya lanjutkan ke bagian kesimpulan, saya ingin membuka kesempatan terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan, tanggapan, atau masukan terkait materi yang sudah saya berikan? Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Izin bertanya, saya di Farulia Apriliani dengan NIM 2422076. Saya ingin nanya, kalau boleh tahu nih, kenapa sih PT Nusantara Prima Motor bisa mengalami penurunan kinerja yang cukup parah di tahun 2023? Dan apa sih penyebab utamanya? Oke, saya simpan dulu. Jika ada yang ingin bertanya lagi.
Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasim dengan NIM 2422011. Pertanyaan saya, tadi ada istilah 4M. Bisa dijelaskan lebih rinci apa maksud dari 4M itu? Dan kenapa keempatnya harus dikelola bersamaan? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Diva dulu ya. Jawabannya itu penyebab utamanya itu ada di beberapa tahap. Yang pertama itu dari bahan baku yang kualitasnya tuh naik turun. Kemudian SOP perusahaan yang sudah lama tidak diperbarui. Kemudian ada mesin produksi yang juga sudah tua. Pemeriksaan produk akhir cuma dilakukan secara samping saja, bukan menyeluruh. Dan laporan kinerja itu masih sistem mingguan gitu. Jadi masalah barunya tuh ketahuan pas sudah terlambat. Gimana, Diva? Baik, sudah cukup. Terima kasih. 4M itu kan singkatan dari material, manusia, modal, dan mesin. Keempatnya itu harus dikelola secara bersamaan karena mereka tuh saling berkaitan. Misalnya nih, kalau mesinnya bagus, tapi bahan bakunya jelek kan, bakal tetap jelek juga kan produknya. Bakal nggak maksimal juga. Jadi keempat elemen itu tuh harus seimbang supaya proses produksinya tuh berjalan dengan lancar. Gimana Hasim? Ya, diterima. Terima kasih. Oke, lanjut slide selanjutnya. Di sini ada slide kesimpulan. Di sini saya merangkum poin-poin penting yang menjadi kesimpulan utama. Yang pertama itu manajemen operasi pada dasarnya itu bertugas mengatur input, proses, dan output dengan tujuan akhir menciptakan nilai tambah bagi perusahaan maupun konsumennya. Kedua itu alat-alat evaluasi seperti KPI, Balance Scorecard, Six Sigma, dan TQM sangat membantu perusahaan dalam mengukur sekaligus memperbaiki kinerja operasional secara berkelanjutan. Yang ketiga itu dari studi kasus PT Nusantara Prima Motor yang sudah kita bahas tadi, terbukti bahwa perbaikan pada sisi pemasok, mesin, dan sistem pengukurnya itu secara nyata bisa meningkatkan kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, sekaligus efisiensi biaya produksi. Dan yang terakhir itu yang nggak kalah penting, evaluasi kinerja itu harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali waktu saja. Karena inilah yang menjadi kunci untuk menjaga daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Oke, lanjut. Nah, di sini ada referensi. Materi yang saya sampaikan ini disusun berdasarkan beberapa referensi. Yang pertama itu buku Operations Management, terus ini karya Heiser, Render, dan Munson, terbit tahun 2020. Kedua itu buku Operations and Supply Chain Management, karya Chess, Jasop, dan Aquilino, terbit tahun 2019. Kemudian yang ketiga itu ada buku The Balance Scorecard, karya Kaplan dan Norton, terbit pada tahun 1996. Keempat itu buku The Six Sigma Way, karya Pandey, Neumann, dan Chavard, terbit pada tahun 2000. Dan yang terakhir itu slide perkuliahan manajemen operasional atau materi yang sudah saya pakai, manajemen operasi dan rantai pasok, khususnya pertemuan 1 dan juga pertemuan 15. Selanjutnya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap materi tentang manajemen operasi dan evaluasi kinerja bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Bapak Nanda Narendra Mufano, SE.E.M.M. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofia Aulia Darmanto dengan NIM 2422188 dari kelas MAN 4B akan mempresentasikan tentang sistem saraf bisnis, sinergi, teknologi, dan evaluasi kinerja dalam efisiensi operasional. Melalui materi ini, saya akan melihat bagaimana teknologi modern bukan hanya membantu perusahaan bekerja lebih cepat, tetapi juga bagaimana hasil dari penggunaan teknologi tersebut harus terus dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya di sini ada tujuan presentasi. Tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan hubungan antara dua hal yang sangat penting dalam manajemen operasional, yaitu teknologi dan evaluasi kerja. Saat ini, hampir semua perusahaan menggunakan teknologi seperti AI, atau Internet of Things, Big Data, hingga sistem ERP. Namun pengguna teknologi saja sebenarnya belum cukup. Perusahaan juga harus mengetahui apakah
teknologi tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas atau tidak, atau mengurangi biaya atau tidak, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau tidak. Karena itulah evaluasi itu harus tetap dijalankan untuk menjadi alat ukur apakah investasi teknologi yang dilakukan perusahaan benar-benar memberikan hasil sesuai tujuan bisnis. Jadi inti dari presentasi ini adalah bahwa teknologi menjadi penggerak perubahan, sedangkan evaluasi kinerja menjadi alat untuk memastikan perubahan tersebut berjalan ke arah yang benar. Di slide 3 ada gambaran umum materi. Pada slide ini terdapat peta konsep yang berbentuk siklus. Jadi, siklus ini menunjukkan bahwa seluruh proses dalam perusahaan saling berhubungan. Pertama, ada perusahaan yang memanfaatkan teknologi seperti big data, AI, dan IoT untuk mengumpulkan, menghubungkan, dan menganalisis data untuk insight yang lebih baik. Teknologi tersebut kemudian diintegrasikan melalui ERP dengan otomatisasi sehingga aktivitas operasional menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, hasil dari proses tersebut menghasilkan output strategis. Misalnya, biaya produksi itu menjadi menurun, kualitas produk meningkat, dan pelayanan menjadi lebih baik. Selanjutnya itu, dari output strategis kita ke evaluasi kerja. Dari KPI, BSC, Six Sigma, dan TQM. Mengukur kinerja secara komprehensif, meningkatkan gap dan akar masalah, memastikan kualitas dan keputusan pelanggan. Jadi, menggunakan berbagai metode evaluasi seperti ini, setelah dievaluasi, perusahaan mengetahui bagaimana yang harus diperbaiki. Hasil evaluasi itu kemudian digunakan untuk meningkatkan kembali sistem teknologi. Jadi diputar kembali untuk teknologi sehingga tercipta proses perbaikan yang terus berulang atau continuous improvement. Selanjutnya ada digitalisasi, pergeseran cara perusahaan melihat dan bertindak. Di sini bisa dilihat ada tabelnya. Jadi digitalisasi itu bukan hanya berarti mengganti pekerjaan manual menjadi pekerjaan komputer ya. Digitalisasi itu perubahan cara mengambil keputusan. Jadi contohnya mungkin dulu perusahaan sering mengambil keputusan berdasarkan pengalaman atau laporan yang baru tersedia beberapa hari kemudian. Kalau sekarang karena ada AI, ada big data, dan IoT, perusahaan dapat memperoleh data secara real time gitu. Kayak misalnya perusahaan dapat mengetahui jumlah stok, kondisi mesin, tingkat penjualan, terus perilaku pelanggan. Jadi bisa mengetahui itu secara langsung. Selanjutnya ada rantai pasok sebagai sistem saraf terpusat. Jadi di sini ada analogi struktural. Pada saat ini digunakan sebagai analogi yang cukup menarik ya. Untuk perusahaan diibaratkan seperti tubuh manusia. ERP dan cloud berfungsi sebagai otak karena menjadi pusat pengelolaan seluruh informasi perusahaan. Jadi semua informasi perusahaan itu terletak di ERP dan cloud. Jadi ERP dan cloud ini kemudian ada IoT dan sensor berfungsi seperti saraf sensorik yang mengirimkan informasi dari lapangan, misalnya kondisi mesin, stok barang, ataupun proses produksi gitu. Selanjutnya ada robot industri atau yang dijadiin otot penggerak ya. Saya mengambil contoh seperti otot penggerak karena diibaratkan sebagai otot karena mereka yang menjalankan pekerjaan secara fisik dan otomatis. Jadi semua bagian tersebut saling terhubung sehingga informasi itu mengalirnya itu jauh lebih cepat dari awal sampai akhir nanti pasok. Selain itu, ada slide 4 tentang 4 lensa untuk menilai kinerja. Setelah perusahaan menggunakan teknologi, langkah berikut adalah cara untuk mengukur keberhasilannya. Ada 4 metode. Yang pertama itu ada KPI atau Key Performance Indicator. KPI ini digunakan untuk mengukur
apakah target itu telah tercapai, misalnya jumlah produksi, waktu pengiriman, atau tingkat kepuasan dari pelanggan. Yang kedua itu ada balance scorecard, menilai keseimbangan strategi di tempat perspektif. Jadi berbeda dengan KPI yang hanya melihat hasil tertentu, balance scorecard ini menilai perusahaan dari 4 perspektif, yaitu dari keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga itu ada TQM atau Total Quality Management, yaitu menilai kualitas melalui budaya kerja kolektif. Jadi TQM ini menekankan bahwa kualitas merupakan tanggung jawab seluruh karyawan, bukan hanya sebagai quality control. Dan yang terakhir itu ada Six Sigma yang menilai presisi melalui pendekatan statistik. Selanjutnya itu ada siklus umpan balik roda yang tidak berhenti berputar. Slide ini menunjukkan bahwa evaluasi bukan kegiatan yang cuma dilakuin sekali ya. Prosesnya itu mulai dari monitoring dan pelaporan. Kemudian perusahaan mengidentifikasikan apakah terdapat penyimpangan atau masalah. Jadi kita harus mendeteksi apakah ada kesalahan atau tidak untuk ke proses selanjutnya. Jika ditemukan masalah, maka dilakukan tindakan koreksi. Setelah itu, di sistem diperbaiki agar kesalahan yang sama tidak terulang ya. Kemudian ada proses kembali ke tahap monitoring. Siklus ini akan terus berlangsung sehingga perusahaan selalu berkembang dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan bisnis. Selanjutnya itu ada integrasi materi, titik temu, 2 kekuatan. Di slide ini, teknologi berperan sebagai katalisator sistem ERP dan otomatisasi sebagai mesin pemproses. Keduanya melahirkan output strategis berupa agilitas. Selanjutnya ada studi kasus ketika kecepatan pasar berbenturan dengan keterbatasan lini produk. Sebuah perusahaan manufaktur otomotif EV dihadapkan pada target volume produksi tinggi dengan variasi produk rendah, namun proses perakitan manual dan biaya tenaga kerja fluktuatif menjadi penghambat utama. Jadi masalah utama di sini adalah kecepatan produksi tidak sebanding dengan permintaan pasar, kendala ketergantungan tinggi pada tenaga kerja manual, dampaknya biaya sulit diprediksi, standarisasi dan produk rendah. Pada studi kasus ini terdapat sebuah perusahaan manufaktur ya dengan keadaan listrik atau EV. Permintaan pasar sangat tinggi sehingga perusahaan dituntut meningkatkan kapasitas produksi. Namun perusahaan masih mengandalkan proses perakitan manual. Jadinya kecepatan produksi tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Selain itu perusahaan sangat bergantung pada tenaga kerja sehingga biaya produksi sering berubah-ubah. Karena proses manual juga, kualitas produk menjadi kurang konsisten. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka perusahaan dapat kehilangan pelanggan karena waktu pengiriman jadi lebih lama dan biaya produksi semakin tinggi. Jadi kita akan menganalisis kasus, menimbang solusi dan konsekuensinya. Jadi dari permasalahan ini, solusi yang ditawarkan adalah menerapkan robot industri dan sistem produksi modular. Jadi apa sih robot industri ini? Robot industri ini robot yang mampu mengerjakan pekerjaan yang bersifat berulang dan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Sedangkan sistem modular mempunyai proses produksi menjadi lebih fleksibel sehingga lebih mudah meningkatkan kapasitas ketika permintaan meningkat. Ada rekomendasi dan solusi dari seluruh pembahasan ini. Jadi ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu tentang perusahaan sebaiknya itu nerapin teknologi ini secara bertahap dan mempertimbangkan return of investment atau yang biasa kita sebut itu dengan ROI sehingga investasi benar-benar memberikan keuntungan. Kedua, gunakan balance scorecard agar seluruh KPI tetap selaras dengan visi perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan itu harus membangun budaya continuous improvement sehingga
seluruh karyawan ikut berkontribusi dalam peningkatan kualitas. Dan yang terakhir itu, perusahaan perlu memperhatikan keamanan cyber serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia karena teknologi yang canggih tetap membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Selanjutnya, saya akan buka sesi tanya jawab. Apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan maupun diberikan masukan. IoT. Ingin tanyakan adalah mengapa IoT diibaratkan sebagai saraf sensorik bagi sebuah bisnis? Ya baik, ada yang mau bertanya lagi? Baik, saya ingin bertanya, apa masalah utama pada studi kasus perusahaan manufaktur EVI? Tuh, baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki tentang apa tadi IoT diibaratkan Sebagai sistem saraf sensorik. mengapa IoT diibaratkan sebagai saraf sensorik. Oke, baik. Jadi IoT atau Internet of Things itu diibaratkan sebagai saraf sensorik itu karena mempunyai fungsi yang hampir sama kayak sistem saraf sensorik pada tubuh manusia. Saya ngambil contoh ke dalam tubuh manusia karena saraf sensorik tubuh manusia itu sangat luar biasa dalam bertugas untuk mendeteksi berbagai rangsangan seperti panas, dingin, sentuhan, atau rasa sakit, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke otak agar dapat diproses dan menghasilkan keputusan atau tindakan yang lebih tepat. Gitu juga dengan IoT dalam sebuah perusahaan. IoT sendiri tuh dari berbagai sensor itu yang dipasang pada mesin, kendaraan, gudang, atau peralatan produksi untuk mengumpulkan data secara real-time itu, data yang dikumpulkan itu tuh bisa berupa suhu mesin, jumlah stok, lokasi barang, kayak kecepatan. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa teknologi itu punya peran yang sangat penting ya dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT atau Artificial Intelligence AI, Big Data, ERP, serta sistem otomatisasi itu mampu mengubah proses kerja yang sebelumnya bersifat manual jadi lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis data. Dengan adanya teknologi tersebut, perusahaan itu jadi dapat mengambil keputusan secara lebih akurat, lebih efisien, mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, jadi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Tapi penerapan teknologi itu nggak jamin keberhasilan perusahaan. Setiap perubahan yang dilakukan itu harus disertai dengan evaluasi kerja yang berkelanjutan agar perusahaan itu mengetahui apakah teknologi ini diterapkan dengan benar atau memberikan manfaat atau enggak kah, atau dengan tujuan bisnis kah atau apalah. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.